Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak, sehingga Ia mempercayakan Injil kepada kami, maka kami berbicara, bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Allah yang menguji hati kita. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Renungan hari ini berjudul Nasihat yang Berkualitas. Kita hidup pada zaman di mana ada banyak nasihat bertebaran di sekitar kita, termasuk yang tersedia lewat media online yang dapat kita baca setiap saat melalui gawai di tangan. Namun, tak semua nasihat tadi, meski tampak baik, dapat kita percayai. Faktanya, terkadang ada nasihat yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan dan cenderung berdampak negatif jika kita menurutinya. Sebagai contoh, ada pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai karena sang suami menuruti nasihat orang tuanya agar menceraikan istrinya, dilandasi oleh ketidakcocokan antara mertua dan menantu. Firman Tuhan hari ini memberi dua catatan mengenai nasihat. Pertama, tidak lahir dari kesesatan. Bisa diartikan lahir dari kebenaran karena pengenalan akan Allah. Kedua, disampaikan dengan penuh kemurnian dan tidak ada tipu daya. Artinya, nasihat disampaikan untuk kebaikan dari orang yang menerima nasihat, bukan demi keuntungan si pemberi nasihat. Tidak mudah menemukan orang dengan kualitas nasihat seperti itu. Namun, seiring dengan pengenalan kita akan orang lain, lambat laun kita akan mampu memilah dan memilih nasihat mana yang harus kita terima dan mana yang kita abaikan. Berbicara soal nasihat yang buruk, jika tidak berhati-hati, kita pun dapat menjadi pelakunya dengan memberikan nasihat yang keliru atau nasihat yang buruk kepada orang lain. Oleh karenanya, kita perlu memohon pimpinan dari Roh Kudus senantiasa agar nasihat yang kita berikan lahir dari kebenaran dengan niat yang tulus untuk menolong sesama. Nasihat berkualitas lahir dari hati yang mengasihi Allah dan sesama.
Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.